Bab 531. Orang luar yang mengacau. Di dunia biru. Sekte Langit, dalam aula utama. Apa, semua tempat hampir diserang oleh orang luar? Ucap Bing yang dengan wajah kaget. Iya, ini berita dari Sekte Es, Sekte Pedang dan Sekte Neter. Wilayah mereka diserang oleh beberapa kelompok yang cukup kuat. Terlebih semuanya berada di alam abadi bumi ke atas, ucap Lao Lu dengan wajah juga hampir tidak percaya sebelumnya. Mendengar hal itu di aula semua orang terdiam, mereka tidak menyangka kalau ada penyerangan dari orang luar yang semua kekuatan mereka berada di alam abadi bumi ke atas. Ini sesuatu yang mungkin menjadi bencana dari bencana sebelumnya. Tapi, anehnya orang-orang itu hanya menyerang beberapa tempat saja, dan kebanyakan itu daerah yang terdekat dengan beberapa tempat terlarang atau berbahaya di dunia kita, ucap Lao Lu lagi. Bing yang langsung berpikir apa yang mereka cari, dan jelas mereka hanya menyerang beberapa tempat saja dan tidak seperti berencana untuk menguasai dunia biru. Apa mungkin mereka mencari sesuatu di dunia kita? Tapi itu apa? Ucap Lin Hao dengan wajah serius. Hal itu kemungkinan benar karena jika memang mereka ingin menguasai seluruh dunia biru maka mungkin mereka akan ke Sekte Langit di mana banyak ahli kuat dan juga bisa dibilang pusat kekuatan dunia biru. Kita hanya memiliki 500 orang di alam abadi bumi, serta dengan aku dan kalian semua yang ada di sini di alam abadi langit, dan leluhur yang berada di alam abadi ilahi kemungkinan cukup untuk menghadapi mereka, ucap Bing yang dengan serius. Tidak saudaraku, kemungkinan mereka mempunyai kultivator kuat melebihi alam abadi ilahi ada. Ucap Lao Lu dengan serius. Apa maksudmu? Tanya Bing yang serius. Jika apa yang dikatakan Lao Lu benar maka dunia biru mungkin dalam bahaya meski mereka tidak berniat menguasai dunia ini, tapi jika mereka berniat menghancurkan dunia ini si Karen akan tidak menemukan apa yang mereka cari. Ingat saat Lintian naik, energi atau ki di dunia kita lebih padat dan juga murni dari sebelumnya, dan jelas kalau kecepatan kultivasi kita juga lebih cepat, ada kemungkinan seorang yang lebih tinggi dari alam abadi ilahi akan bisa masuk ke dunia kita, jelas Lao Lu. Mendengar itu wajah kesemua tetua tingkat tinggi di sana berubah, bahkan Mu Suanyin yang juga ikut pertemuan bersama Lin Qier juga mengepalkan tangannya, apa mungkin hal buruk akan terjadi lagi di dunia biru ini? Fikir Mu Suanyin. Master Sekte bagaimana dengan Lin Tian? Bukannya dia penguasa dunia biru, harusnya dia sudah dapat merasakan hal yang terjadi di sini, ucap tetua ke-8. Kemungkinan dia tidak tahu karena meski dia penguasa dunia biru jika berada di alam dewa maka dia kemungkinan hanya akan merasakan kegelisahan bukan melihat hal yang terjadi di sini, jelas Bing Yang. Menurut Bing Yang kalau Lin Tian hanya bisa merasakan sepenuhnya hal yang terjadi di dunia biru jika dia ada di sini atau berada di dunia tingkat tinggi lain, tapi jika di dunia dewa hal itu tidak mungkin karena ada batasan dari dunia dewa dan dunia di bawahnya yang menghalangi penguasa tersebut untuk melihat semua yang terjadi di dunia biru. Semua orang masih diam merenungkan apa yang harus dilakukan oleh mereka, dan saat mereka menemui jalan buntu dua sosok muncul di hadapan mereka. Dua sosok itu adalah leluhur tua dari Sekte Langit, Bing Ying dan Bing Shaosu. Kekuatan mereka jelas sudah meningkat selama beberapa tahun berkat perubahan ki di dunia itu. Bing Ying sekarang berada di alam abadi ilahi tingkat ke-8, sama dengan Bing Shaosu sekarang, dan juga dikabarkan kalau Bing Zentian sudah mencapai batasnya dan sedang mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Salam leluhur, ucap semua orang di sana serentak. Tidak perlu sopan, kami sudah mengerti dan memahami apa yang terjadi di dunia kita sekarang, ucap Bing Shaosu dengan serius. Lalu apa rencana dua leluhur? Tanya Bing Yang. Kami berdua akan mencoba melihat apa yang mereka lakukan di tempat-tempat itu dan jika bisa kami pasti akan berusaha menghentikannya. Tapi jika tidak kamu akan mundur dulu, jelas Bing Shaosu. Leluhur, bukankah itu sedikit berbahaya? Tanya Lao Lu dengan perasaan aneh. Jangan khawatir, kami berdua adalah leluhur Sekte Langit dan kekuatan kami bisa dibilang kuat dari kalian, dan juga tidak mungkin ada orang kuat di atas alam abadi ilahi yang bisa masuk ke dunia ini, ucap Bing Ying dengan percaya diri. Baiklah leluhur, kalian harus berhati-hati. Kami berharap kalian baik-baik saja, ucap Bing yang tidak bisa menghentikan dua leluhur tua untuk pergi. Keduanya mengangguk lalu menghilang dari aula di hadapan semua orang, dan anehnya wajah Lao Lu semakin buruk dan hatinya sangat gelisah saat ini. Apa yang terjadi? Kenapa hatiku sangat gelisah sejak kedua leluhur pergi? Ucap Lao Lu. Sebenarnya bukan hanya dia saja, Bing Yang dan juga Lin Hao merasakan hal yang sama. Sampai-sampai ketiganya saling pandang secara bersamaan dengan wajah buruk dan gelisah.
Semoga saja semuanya baik-baik saja, pikir Laolu. Di suatu tempat benua timur dunia biru. Apa kalian sudah menemukannya? Ucap salah satu pria memakai pakaian serba hitam dan di belakang bajunya ada lambang naga. Pria itu berbicara kepada wanita yang menutupi kepalanya dengan jubah, dan di belakang wanita itu ada lambang Phoenix juga seperti halnya gambar si pria itu. Aku belum menemukan apapun, dan beberapa bawahanku sedang menelusuri area di sekitar benua timur ini, jawab si wanita. Mendengar hal itu wajah beberapa pria yang satu kelompok dengan wanita itu jadi berubah. Sudah hampir sebulan mereka mulai mencari hal yang diperintahkan kepada mereka tapi tidak ada satu petunjuk pun yang dapatkan. Wajah si wanita berubah saat mendapatkan pesan dari bawahannya. Ada apa? Tanya si pria. Aku mendapatkan informasi kalau ada makam aneh di suatu tempat bernama Pulau Kematian, ucap si wanita. Mungkinkah? Ayo ke sana, semoga saja hal itu ada di sana karena aku sudah bosan di dunia ini dan juga jika kita terlalu lama semua rencana kita akan ketahuan oleh penguasa dunia ini dan mungkin kalau kultivator kuat dunia dewa turun dan memburu kita, ucap si pria lalu membawa semua orang itu ke Pulau Kematian. Sedangkan di Pulau Kematian, keluarga Guan sedang berjuang melawan orang-orang kuat itu. Dan di sana terdapat orang yang dikenal oleh Lin Tian sebelumnya sedang mempertahankan formasi tersebut. Dia adalah Guan Xiying seperti yang pernah dia janjikan kepada Lin Tian. Dia dan keluarga Guan menjaga Pulau Kematian. Xiying, kita harus mundur, orang-orang ini sungguh kuat, kemungkinan kita menang hanya 0. Ucap salah satu tetua yang bersama Guan Xiying. Bab 532. Masalah di Pulau Kematian. Aku tahu paman. Tapi kita harus membiarkan semua orang pergi dulu. Sekarang sudah mencapai berapa persen orang-orang yang telah pergi melalui area kita? Tanya Guan Xiying dengan nafas berat. Hampir 80% semua sudah pergi, dan 20%-nya hanya tersisa kita dan juga ahli dari keluarga kita, ucap tetua tersebut. Maafkan aku saudara Lin, sepertinya aku tidak bisa melindungi makam itu, desa Guan Xiying dengan berat. Dia dulunya pernah berjanji kepada Lin Tian untuk menjaga makam itu dan karena hal itulah keluarganya dengan senang hati membiarkan dia memimpin Pulau Kematian di sana. Berkat dia dalam beberapa tahun ini Pulau Kematian menjadi tempat yang luar biasa ramai dikunjungi. Tapi beberapa minggu lalu banyak kultivator yang datang dan menyerang beberapa pulau di dekat Pulau Kematian, dan akibatnya keluarga Guan mengirim pasukan mengatasi hal tersebut. Sayangnya kekuatan mereka di atas bahkan melebihi kekuatan keluarga. Nona, pasti penguasa mengerti dengan situasi di sini dan tidak akan menyalahkan Anda. Orang-orang itu bukanlah hal yang bisa kita lawan sendiri dan harusnya sekarang Sekte Langit sedang bergerak, ucap tetua itu dengan serius. Guan Xiying juga mengangguk hal ini hanya Sekte Langit yang bisa mengatasinya tapi kemungkinan juga akan sulit untuk Sekte Langit meski mereka sekte terkuat di dunia biru ini. Di luar pulau, apa ini tempatnya? Tanya si wanita kepada bawahan dia. Iya Nona. Aku mendapatkan informasi dari seseorang ahli dari pulau ini dengan mencari ke dalam lautan jiwanya dan menemukan sebuah makam emas yang terletak di belakang pulau itu, ucap bawahannya dengan hormat. Kalau begitu mari kita lihat, akan kuhancurkan formasi ini, ucap wanita tersebut lalu aura kuat di alam abadi ilahi puncak muncul dari tubuhnya membuat seluruh pulau merasakan tekanan itu. Ini, seorang ahli abadi ilahi puncak, ucap tetua-tua tersebut merasakan ngeri akan aura itu. Boom. Boom, Guan Xiying memuntahkan darah dan istana dia tempati langsung hancur, karena tetua dari keluarganya lah dia berhasil selamat dari reruntuhan tersebut. Tetua itu terbang dan sampai di sebuah puncak, semua pasukan keluarga Guan juga berhasil lolos dari kehancuran formasi dan berkumpul di dekat tetua tersebut. Mereka memandang keluar dan melihat ada seorang wanita yang mana dialah yang menghancurkan formasi itu berkeping-keping, dan jelas kekuatannya sangat luar biasa melebihi mereka yang di sana. Ahli kuat yang bahkan leluhur tua tidak bisa lawan, ucap tetua itu dengan wajah berat. Dia lalu melihat ke arah arai teleport yang juga hancur akibat serangan wanita tersebut. Wajahnya berubah karena jelas kalau sekarang hanya tersisa dia dan beberapa ratus orang dari keluarganya. Formasi kecil ini masih berani menghalangiku, ucap wanita itu dengan sombong. Kamu terlalu keras, lihatlah banyak yang mati di bawah, ucap si pria. Apa peduliku, mereka hanya semut, karena hal dunia ini aku hanya bisa menggunakan 80% kekuatanku, ucap si wanita. Pria itu hanya diam dan tidak menjawab karena dia tahu temperamen wanita ini sangatlah susah untuk dinasehati. Dia memandang ke arah beberapa orang yang selamat dan wajahnya berubah menyeramkan.
Karena sudah terlanjur mari kita bunuh saja semuanya agar dapat menghilangkan jejak, ucap pria itu sambil mengeluarkan aura membunuh dari tubuhnya. Hahaha, itu baru salah satu jenderal tuan, ucap wanita. Lalu dia memerintahkan pasukannya yang terdiri dari 50 orang membunuh semua orang yang tersisa. Meski hanya 50 orang tapi jelas kekuatan mereka rata-rata di tingkat abadi langit, dan tentu bukan lawan tetua tersebut bahkan bawahannya. Tetua bawa Nona pergi, kami akan menghalangi mereka, ucap salah satu orang dari keluarganya. Kalian, ucap tetua itu dengan wajah berat. Pergi, kita harus bisa melindungi Nona muda, jika tidak maka kita adalah orang yang paling berdosa karena tidak dapat melindungi Nona kita, ucap pria tersebut. Baiklah, semoga kita bisa menjadi saudara setelah bereinkarnasi, ucap tetua itu dengan wajah berat membawa Guan Xiying pergi dari sana. Swiss, hei. Beberapa semut rela mati demi tuan mereka, sungguh menakjubkan, ucap si wanita melihat semua hal itu. Sedangkan si pria hanya diam tidak terlalu memperhatikan dua orang inak kabur itu, jelas dia tidak peduli dengan dua orang tersebut dan hanya menganggapnya nyamuk yang sedang berusaha kabur. Boom, meski kami harus mati setidaknya beberapa dari kalian juga akan mati, ucap salah satu pria keluarga Guan. Lalu dia terbang dan bertarung melawan 50 orang tersebut. Dan saat dia akan mati dia memegang tangan orang inak menusuknya dan tersenyum ke arah pria itu. Kau, pria tersebut kaget tak percaya melihat wajah tersenyum orang yang dia tusuk, tapi sudah terlambat. Mari mati bersama, untuk kemuliaan keluarga Guan, ucap pria itu lalu dia memfokuskan seluruh energinya satu tempat lalu meledakkan diri sendiri. Boom, orang itu langsung mati karena ledakan pria yang berada di alam abadi bumi tersebut. Dan beberapa dari orang keluarga Guan juga melakukan bunuh diri dan berhasil membunuh beberapa orang dari lawan mereka. Sial, 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 kalian lihat saja saat penguasa duniaku kembali tidak satupun dari kalian akan hidup, ucap tetua keluarga Guan yang sedang terbang menggendong Guan Xiying. Boom, boom, di suatu tempat dekat Pulau Kematian dua leluhur tua Sekte Langit melihat banyak ledakan dari orang-orang yang meledakkan dirinya di sana dan akibat itu keduanya terbang dengan cepat untuk melihat apa yang terjadi. Saudari kita harus berhati-hati karena mungkin itu adalah orang-orang kuat itu, ucap Bing Shaosu. Tenang saja, yakinlah aku pasti akan melindungimu meski nanti aku mati, hahaha, balas Bing Ying dengan tertawa. Saudari jangan bercanda begitu. Dan juga kamu membuatku takut dengan ucapanmu, balas Bing Shaosu dengan gemetar setelah mendengar apa yang dikatakan Bing Ying padanya. Oh, bukankah sudah tugas kakak melindungi adiknya, ucal Bing Ying sambil tersenyum. Bing Shaosu diam dan tidak menjawab, tapi dia terlihat tidak suka dengan kata-kata dari Bing Ying. Keduanya terus terbang dan melihat ada dua sosok Kim yang mana satunya sedang menggendong seorang wanita muda di pundaknya. Berhenti, ucap Bing Ying. Lalu tetua itu berhenti dan kaget setelah melihat siapa yang ada di depan dia langsung memberi hormat kepada keduanya. Salam leluhur tua, ucap tetua keluarga Guan itu. Kau kan dari keluarga Guan? Apa yang terjadi di sana? Tanya Bing Ying. Itu, belum selesai tetua tersebut selesai berbicara dua orang muncul di belakangnya yang membuat kaget dua leluhur tua tersebut. Swiss, dua semut kemana kamu akan lari? Ucap si wanita. Bab 533, Pertempuran leluhur tua dengan dua orang asing. Saat melihat dua orang yang datang wajah tetua keluarga Guan berubah, dia tidak menyangka yang mengejar mereka langsung adalah dua pemimpin dari orang luar itu. Kalian siapa? Tanya Bing Shaosu dengan serius sambil menarik pedang di pinggangnya. Hei, aku tidak menyangka ada alam abadi ilahi tingkat ke-8 di dunia ini padahal baru terhubung ke dunia dewa, ucap wanita sambil tersenyum. Mendengar hal itu wajah kedua leluhur berubah, mereka telah menyembunyikan aura mereka dengan baik tapi wanita tersebut masih mengetahui kekuatan asli mereka. Saudari sepertinya mereka salah satu pemimpin dari orang luar itu, ucap Bing Shaosu kepada Bing Ying. Bing Ying terlihat sangat serius menatap keduanya lalu dia sudah tahu kalau mereka menyerang ke Pulau Kematian dan telah membunuh beberapa orang di sana dan juga jelas ledakan tadi dari orang-orang keluarga Guan yang mencoba menghentikan orang luar ini mengejar pria tua dan nona dari keluarga Guan ini. Aku tidak tahu siapa kalian meski kalian berasal dari dunia dewa bukan hak kalian untuk membuat masalah di sini, tolong pergi dari dunia kami. Ucap Bing Ying yang telah serius. Hahaha. Siapa kamu berani memerintahku seperti itu? Ucap wanita lalu aura kuat dari alam abadi ilahi muncul dari tubuh si wanita.
Ternyata kamu di puncak alam abadi ilahi. Ucap Bing Ying dengan wajah serius. Kakak, aku akan melawan dia. Ucap Bing Shaosu dengan serius. Hei, tumben kamu memanggilku kakak. Tanya Bing Ying. Anehnya Bing Shaosu tidak tahu kenapa tiba-tiba dia memanggil Bing Ying dengan sebutan seperti itu. Wajahnya pun terlihat bingung tapi dia tidak memikirkan lagi dan langsung menyerang si wanita itu. Pria ini untukku. Ucap wanita tersebut yang juga menyerang ke arah Bing Shaosu. Pria di dekat Sin wanita tidak bergerak dan hanya diam berdiri di sana. Dia menatap Bing Ying dengan serius, jelas kalau dia bisa merasakan betapa kuatnya Bing Ying dibandingkan Bing Shaosu. Kamu ternyata sudah mencapai puncak alam abadi ilahi puncak. Jika kamu bisa maju satu langkah lagi mungkin kamu bisa maju ke alam raja, ucap pria itu dengan wajah tenang. Ho, jadi begitu di atas abadi ilahi adalah alam raja? Ya sepertinya aku ingat si kecil dulu pernah mengatakan hal itu sebelum dia pergi, ucap Bing Ying tersenyum saat mengingat Lintian kecilnya. Pria itu juga tumbuh dalam didikan dia selama ini dan bahkan dia sudah menganggap Lintian seperti cucu bagi dirinya, dan dia tentu sangat memanjakan Lintian seperti wanita lain di sekte, bahkan jika ada leluhur tua yang membuat si kecilnya menangis di antara leluhur tua dan leluhur sekte, dia dulu yang memarahi mereka. Mungkin dia sudah dewasa ya. Apa mungkin aku bisa melihat dia lagi? Ucap Bing Ying dengan senyum lalu dia memandang pria di depannya dengan serius. Kalau begitu mari bertarung, kamu mundurlah jika kami tidak bisa menang, pergi ke Sekte Langit dan ceritakan semuanya, ucap Bing Ying lalu maju menyerang pria tersebut. Boom, 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 pertarungan puncak antara 4 ahli abadi ilahi di dunia biru pun dimulai, hal itu membuat di seluruh laut kematian bergetar dan banyak badai yang terjadi di sana. Bahkan tetua keluarga Guan kagum dengan kekuatan dua leluhur dari Sekte Langit tersebut. Dia tidak menyangka kalau kekuatan leluhur tua Sekte Langit sangat cepat meningkat. Pantas disebut Sekte Pelindung Dunia kami, ucap tetua itu. Guan Xiying bangun dari pingsannya lalu memandang ke arah badai di laut tersebut. Dia dapat melihat kalau ada beberapa orang yang sedang bertempur di dalam badai itu. Paman ini, Guan Xiying masih kaget dengan apa yang dia lihat. Dua leluhur tua Sekte Langit sedang bertarung melawan dua pemimpin orang luar itu sekarang, ucap tetua. Mendengar hal itu wajah Guan berubah, dia juga kaget dengan kekuatan dua leluhur yang sedang bertarung itu, bahkan mungkin leluhur di keluarganya tidak sekuat leluhur tua Sekte Langit. Paman, lalu orang-orang kita bagaimana? Tanya Guan Xiying dengan wajah yang baru sadar akan hal itu. Mereka mengorbankan diri mereka untuk kita agar bisa kabur dari sana, ucap tetua tersebut dengan wajah berat dan sedih. Mendengar itu Guan Xiying jatuh lemah, dia tidak menyangka kalau orang-orang keluarganya akan mati untuk melindungi dia dari bencana di Pulau Kematian. Tangannya terkepal erat dan memandang orang luar itu penuh dengan kebencian, dia berharap Lintian kembali dan menghancurkan semua orang-orang ini berkeping-keping untuk membalas atas semua yang mereka lakukan. Boom, boom, Bing Shaosu terpukul mundur karena serangan dari wanita tersebut. Hei, kamu cukup kuat padahal aku sudah mengeluarkan hampir 90% kekuatanku, ucap si wanita mengeluarkan aura seorang yang lebih dari sekedar seorang di alam abadi ilahi. Aura ini, wajah Bing Ying berubah saat merasakan aura yang kuat itu, dia melihat ke arah Bing Shaosu yang sedang bertempur dan kaget dengan melihat adiknya yang telah terluka itu. Dia, seorang raja, ucap Bing Ying. Swiss. Jang terganggu saat bertempur, ucap pria dengan pakaian naga hitam itu. Boom, sial, ucap Bing Ying terpukul mundur dan terluka karena pukulan pria itu. Kakak, teriak Bing Shaosu, wajah Bing Shaosu berubah karena dia pun tak menyangka kalau kedua orang ini lebih kuat dari dia dan Bing Ying. Hal ini telah melebihi dari harapan dia dan Bing Ying, maka dari itu dengan cepat dia mencoba memikirkan sesuatu rencana agar dapat mengalahkan kedua orang ini. Aku ceroboh, ucap Bing Ying sambil tersenyum melihat pria tersebut. Pria itu juga diam dan masih dengan tenang berdiri di langit memandang Bing Ying dengan tatapan dinginnya. Aku ingin tahu apa yang kalian cari di dunia kami ini. Bisakah kamu menjawabnya? Tanya Bing Ying sambil tersenyum. Aku hanya bisa mengatakan sebuah harta yang sangat luar biasa dan bahkan bisa membuat orang tersebut menjadi penguasa seluruh dunia yang ada, balas pria itu dengan tenang. Jadi begitu. Tapi itu sangat lucu, dunia kami hanya dunia yang baru saja menyatu dengan dunia dewa, dan selama ini aku hidup tidak ada mendengar hal itu, ucap Bing Ying. Itu karena kalian lemah, balas pria itu dengan dingin. Boom,
Bing Xiaosu terlempar lagi jauh karena pukulan wanita itu, jelas sekarang dia terluka parah karena serangan tersebut. Xiaosu, ucap Bing Ying dengan cemas, tapi anehnya badannya agak lemah lalu dia sadar akan sesuatu. Kau, racun, ucap Bing Ying dengan marah, sial tidak ada pilihan lain, ucap Bing Ying di hatinya sambil menggigit bibir indahnya. Lalu auranya naik langsung menembus paksa ke alam raja, dan jelas hal yang dilakukannya itu membuat dia menjadi kehilangan sesuatu. Bab 534. Sesuatu yang menyakitkan di hati. Merasakan aura yang naik dari Bing Ying, wajah pria itu sedikit gelap karena dia tidak menyangka kalau semut di matanya akan bisa menjadi sekuat ini. Kamu ingin mati. Dengan paksa kamu menggunakan seluruh esensi untuk meningkat kekuatanmu itu, ucap pria tersebut. Hei, aku hanya terpaksa dan lagian aku mungkin hanya akan jadi tua karena kehilangan esensi saja, balas Bing Ying sambil tersenyum. Tapi jelas kalau wajahnya mulai memucat karena dengan paksa menaikkan kekuatannya sendiri ke level yang baru. Swiss, ambil token ini lalu kalian pergilah, dengan token ini kalian akan langsung ditransfer ke Sekte Langit, ucap Bing Ying melemparkan satu token kepada tetua keluarga Guan tersebut. Leluhur kamu, ucap Guan Xiying dengan wajah berat, jelas dia bisa merasakan kalau aura dari Guan Xiying meski kuat tapi wajahnya sudah terlihat memucat. Pergilah. Aku harus melakukan satu hal lagi dan baru akan pergi. Ucap Bing Ying sambil menahan racun di tubuhnya. Lalu tetua tersebut menghancurkan token itu dan menghilang dari sana. Pria yang terbang itu memandang dengan wajah gelap dua orang yang menghilang tersebut. Dia jadi sedikit mengerutkan kening karena hal itu. Dan akhirnya. Swiss. Boom. Boom. Pria itu terlempar dengan satu pukulan dari Bing Ying. Jelas kalau Bing Ying memukulnya dengan mendadak dan berhasil membuat celah langsung atas tidak fokusan pria itu. Boom, adik, ucap Bing Ying, dia melihat kalau Bing Xiaosu sedang kewalahan bertarung dengan wanita itu. Hahaha, mati, ucap wanita tersebut mengarahkan pedangnya tepat ke jantung Bing Xiaosu. Apa aku akan mati di sini? Ucap Bing Xiaosu dengan lemah, jelas kalau dia sudah tidak kuat karena kekuatan wanita ini sudah melebihi dari dirinya. Swiss, Lalu seorang wanita muncul di depan Bing Xiaosu dan melindungi dia dari tusukan pedang tersebut. Seketika wajah Bing Xiaosu berubah melihat wanita yang ada di depannya itu. Di dunia dewa, Sekte Seni Bela Diri, semua hal sudah siap dan sekarang Lin Tian bersiap untuk kembali ke dunia biru karena portal menuju ke dunia biru sudah berhasil dibuat oleh ayahnya. Aner ayah tidak tahu kamu akan ditransfer kemana sampai di sana tapi yang jelas pasti ke dunia biru ya. Ucap Lindong. Hehe, ayah tentu saja kalau di dunia biru aku tahu semua tempat di sana tenang saja, ucap Lin Tian percaya diri. Yah, pergilah ayah akan menunggumu di sini, jika kamu ingin kembali tinggal lemparkan saja token ini maka lubang hitam akan muncul dan membawamu ke sini lagi, balas Lin Dong sambil tersenyum. Swear, kakak kamu tidak ikut? Tanya Lin Tian, keduanya sudah setuju tidak ikut dengan Lin Tian karena harus menjaga Lin Ruer. Tidak, aku akan menunggumu dan saudarimu di sini bersama Ruer, ucap Ling Suer. Iya, aku juga harus bersama keponakan kecilku jika tidak dia hanya akan dekat dengan ketiga kakeknya, tambah Lin Jing yang cemburu dengan kedekatan Lin Ruer dengan ayah dan pamannya. Jelas saja sejak dia pergi dan kembali dia melihat kalau Lin Ruer selalu dekat dengan paman dan ayahnya bahkan bisa dibilang lebih patuh kebanding dengan dirinya dan hal yang membuat dia kesal adalah apa yang diajarkan oleh ayah dan pamannya bukanlah hal yang kadang harus dilakukan oleh wanita. Hehehe, tentu saja dia dekat denganku, aku adalah kakeknya, ucap Lin Dong dengan bangga. Lin Tian menggelengkan kepalanya tapi dia cukup senang dengan semua yang terjadi dengan Lin Ruer. Karena keluarganya menerima anak angkatnya sendiri tanpa mengeluh ataupun membeda-bedakan Lin Ruer. Tiba-tiba jantung Lin Tian terasa sakit, dia langsung sedikit menunduk yang membuat Ling Suer dan ayahnya khawatir. Aner kamu kenapa? Tanya Lin Dong. Aku tidak tahu tapi jantungku terasa sangat sakit seperti ditusuk sesuatu, ucap Lin Tian yang mencoba untuk menenangkan dirinya. Ling Suer dan Lin Jing saling pandang karena hal itu bahkan Lin Dong juga bingung dengan apa yang terjadi pada anaknya itu. Lin Tian kembali tenang dan berdiri dengan baik seperti semula, tapi hatinya sekarang semakin gelisah tidak menentu dia tidak jelas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kakak, ayah, Suer aku akan pergi, ibu juga sudah masuk ke dalam pagoda dan jika memang ada masalah di dunia biru mungkin dengan orang-orang yang aku bawa dapat membantu, ucap Lin Tian.
Kamu harus hati-hati, kita belum tahu siapa musuh sebenarnya yang membuat Kaisar Langit bisa jatuh dalam kondisi seperti itu dulu, tegas Lin. Dong mengingatkan anaknya tentang apa yang diceritakan oleh Kaisar Langit sebelumnya pada mereka. Yakinlah ayah, aku pasti akan lebih berhati-hati, balas Lin Tian meyakinkan ayahnya. Lalu dia pamit dan langsung masuk ke portal di depannya. Setelah menghilang, wajah Lin Dong sedikit berat, entah kenapa dia yakin kalau anaknya akan mengalami hal yang mengejutkan lagi setelah sampai di dunia biru. Semoga anakku bisa tetap tenang jika memang ada sesuatu masalah besar di sana, ucap Lin Dong dengan berat. Lalu dia dan juga Lin Jing serta Ling Xuer kembali untuk menemui Lin Ruer yang sedang bermain di halaman bersama Lin Diao dan Lin Xiao. Dunia biru, sekte langit, tempat latihan leluhur Bing Zentian dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Kenapa hatiku terasa sangat sakit? Ucap Bing Zentian membuka mata dari pelatihan tertutup. Bukan hanya dia, dua lainnya juga sama merasakan hal yang dirasakan oleh Bing Zentian, bahkan Bing Yang, Bing Ye, dan Bing Ming juga serta seluruh tetua dan juga murid sekte langit merasakan hal yang membuat mereka merasakan sakit di hati. Apa hal itu? Tidak ada yang sadar, bahkan tidak ada yang menduga akan sesuatu hal buruk yang akan terjadi di salah satu dari anggota keluarga mereka. Di laut kematian, boom, si wanita terlempar karena pukulan Bing Ying dan wanita tersebut harus ditangkap oleh si pria karena kuatnya pukulan Bing Ying. Kakak, ucap Bing Xiaosu dengan wajah sedih, hatinya sangat sakit melihat wanita cantik yang ada di depannya ini dipenuhi banyak luka dan dia dapat merasakan kalau kulit wanita ini semakin memucat dan keriput. Kamu memang tetap adik yang menyusahkan, ucap Bing Ying sambil tersenyum di wajahnya yang sangat pucat. Wanita sialan, ucap wanita tersebut memandang ke arah Bing Ying dengan marah. Tapi Bing Ying jelas tidak peduli, dia memegang Bing Xiaosu lalu dengan cepat menghancurkan token teleportasi di sana. Kamu pikir bisa lari setelah melukaiku? Ucap wanita itu menyerang dengan sinar hikmah yang kuat. Saat Bing Ying dan Bing Xiaosu telah masuk, Bing Ying dengan sekuat tenaga melancarkan serangan kuatnya untuk melawan serangan wanita itu. Boom, bab 535. Lin Tian kembali ke dunia biru. Sial, ucap wanita itu dengan marah memandang kemana Bing Ying telah berhasil kabur dengan Bing Xiaosu. Dia marah karena benar-benar berhasil terluka oleh seekor semut di dunia ini. Melihat kemarahan si wanita, pria itu mendekat dan menenangkannya dengan cepat. Tenanglah, wanita itu jelas sudah mati dan juga karena seranganmu untuk mungkin selamat sungguh kecil, ucap pria itu. Hei, aku tahu itu tapi tetap aku kesal karena semut itu berhasil melukaiku, ucap wanita itu dengan kesal. Kalau kamu kesal mari ki buat kamu bahagia, ucap pria itu langsung memeluk si wanita dan menempelkan mulutnya ke mulut wanita itu. Kamu memang yang terbaik, ucap si wanita dengan nafas yang sudah terlihat berat dan nafsu yang naik. Lalu pria itu tersenyum dan turun ke sebuah pulau. Di pulau itu kedua orang tersebut memuaskan nafsu mereka, terlihat jelas teriakan senang dari wanita itu membuat suasana di daerah itu semakin gelap dan aura hitam yang menyelimuti pulau itu membuat tempat itu semakin menakutkan. Beberapa jam kemudian, hehehe, sungguh nikmat, ucap wanita itu, dia telah puas dengan apa yang diberikan pria tadi padanya dan sekarang terlihat kalau pria tadi yang melayani wanita itu tidak ada lagi. Dan wanita itu dengan santai memakai bajunya dan melihat ke arah mayat yang sudah mengering di bawahnya. Ada senyum indah yang mungkin dibilang cantik tapi tampak menyeramkan bila terlihat dari tindakan yang dilakukan wanita itu. Iya, sepertinya Tuan tidak akan menyalahkanku dengan kehilangan satu bonekanya. Aku juga harus mencari pasangan lain yang lebih baik dari dia, ucap wanita tersebut sambil tersenyum dan melihat ke arah mayat kering itu. Jelas kalau pria tadi telah dihisap kering oleh wanita itu yang membuat yakin kalau sesungguhnya pria itu hanyalah pemuas bagi si wanita atau sebuah alat untuk mengisi energinya yang telah hilang. Lalu dia berbalik dan pergi dari sana tanpa peduli dengan mayat yang telah memuaskan nafsunya tadi. Mayat tadi pun perlahan menghilang dan bahkan tengkoraknya berubah menjadi debu di hembusan laut itu. Swiss, aku kembali, ucap Lin Tian dengan bahagia saat dia tahu telah berhasil kembali ke dunia biru. Dia mencari tahu di mana dia sekarang berada dengan melihat di sekitarnya dengan serius, lalu dia baru sadar kalau sekarang dia berada di benua utara dan jauh dari benua tengah. Iya, tidak butuh lama untuk sampai ke sekte langit, ucap Lin Tian sambil tersenyum memandang alam yang telah lama dia rindukan ini. Akhirnya sampai di dunia biru,
Oh saudaraku, aku merindukanmu, ucap bayi kecil sambil tersenyum menatap hamparan luas di sekitarnya. Kamu, Hais, jangan bilang kamu ingin membuat onar lagi setelah bertemu dengan kakak Zhao. Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Ayolah kak, kenapa kamu hanya berpikir kalau aku ini pembuat masalah? Tanya bayi kecil dengan berat memandang Lin Tian. Lin Tian terdiam, karena dia yakin tidak ada yang akan percaya dengan bayi kecil setelah tahu apa yang dia lakukan jika bersama dengan Bing Zhao. Jika ada maka orang itu adalah orang terbodoh di dunia ini atau bahkan di alam langit. Sudahlah, perasaan ini lagi, ucap Lin Tian dengan dadanya yang sakit luar biasa. Lalu dia dengan cepat langsung mencoba memeriksa apa yang terjadi di dunia biru sekarang. Awalnya wajah Lin Tian masih baik-baik saja lalu seketika wajahnya berubah saat merasakan banyak aura kuat di beberapa tempat di dunia biru ini. Bahkan ada beberapa yang sedang menuju ke tempat di mana dia sekarang berada, dan semuanya berada di alam abadi ilahi membuat dia kaget dengan kelompok yang datang ini. Apa yang terjadi? Tanya bayi kecil. Aku tidak tahu tapi sesuatu hal buruk mungkin terjadi di beberapa tempat dunia biru, balas Lin Tian atas pertanyaan bayi kecil itu dengan wajah serius. Sepertinya ada yang datang, 10 orangkah dan semua di alam abadi ilahi. Ucap bayi kecil sedikit kaget dengan apa yang dia rasakan. Lin Tian juga mengangguk, dia hanya menunggu di sana sambil berdiri dengan tangan di belakang menunggu datangnya orang-orang tersebut di hadapannya. Swiss, 10 orang itu muncul di hadapan Lin Tian dengan menatapnya dengan wajah yang sangat bermusuhan, jelas kalau dari aura mereka ingin membunuh Lin Tian. Siapa kalian, dan apa mau kalian? Ucap Lin Tian dengan wajah yang serius. Siapa kami kamu tidak perlu tahu, tapi karena kamu sangat tampan ikutlah denganku, karena dengan ikut bersamaku kamu bisa hidup lebih baik, ucap salah satu wanita dari 10 orang itu, dan dia terlihat sangat bernafsu melihat Lin Tian. Hei, apa wanita sekarang sebebas kamu? Ucap Lin Tian dengan meledek wanita itu. Hahaha, lalu, kamu hanya semut harusnya merasa beruntung menjadi budakku, ucap wanita itu. Mari kita lihat siapa yang semut, ucap Lin Tian sambil tersenyum, lalu aura kuatnya seketika membuat seluruh wajah wanita itu berubah ketakutan. Kak, kamu siapa? Jelas auramu bukan di alam yang sama dengan kultivator di sini, ucap si wanita dengan ketakutan. Aku, karena kamu akan mati akan ku beritahu, aku adalah penguasa dunia ini, dan harusnya aku yang membuat pertanyaan untuk kalian, ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. Lari. Ucap wanita itu setelah mengetahui kalau mereka bukan lawan Lin Tian, tapi hal itu sudah terlambat, jelas Lin Tian tidak akan membiarkan mereka kabur. Apa kalian pikir bisa kabur dariku? Ucap Lin Tian, lalu dia menghilang dan muncul di satu persatu wanita itu. Tanpa pikir panjang dia hanya langsung membunuh mereka dan menyisakan satu orang yang hidup, jelas wanita itu juga hanya setengah sadar dan sudah sekarat di tangan Lin Tian. Apa yang akan kamu lakukan? Ucap wanita itu dengan lemah. Dengan paksa Lin Tian langsung menarik semua informasi dari pikirannya, dan membuat wanita itu berteriak kesakitan sambil berteriak keras di sana karena sakit yang dia rasakan. Tentu Lin Tian tidak akan berbelas kasih kepada musuhnya meski dia adalah seorang wanita. Jika ada yang berani membahayakan dunia tempat dia dibesarkan maka dia tidak akan segan untuk membunuhnya. Swiss, 2 sosok muncul tepat di depan aula Sekte Langit. Dan 2 sosok itu adalah Bing Xiaosu yang sudah terluka tapi tidak terlalu parah. Dibandingkan dengan Bing Ying yang wajahnya sudah terlihat tua dan auranya sangat lemah, seketika Bing Yang dan orang-orang di sana yang sedang mendengar berita tentang apa yang terjadi di Laut Kematian oleh Guan Xing sontak berdiri. Leluhur, ucap Bing Yang dan Lao Lu langsung turun dan membantu keduanya berdiri. Aku tidak apa-apa, cepat lihat kakak Bing Ying, ucap Bing Xiaosu berdiri dan ikut mendekati Bing Ying. Kakak, bab 536. Kedatangan Lin Tian. Wajah Bing Xiaosu sangat sedih saat melihat Bing Ying yang terlihat sangat lemah dan juga tua itu. Jelas wanita ini telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dia dari serangan wanita yang mereka lawan di Laut Kematian itu. Kakak, kamu kenapa melakukan semua itu? Ucap Bing Xiaosu dengan wajah sedih. Aku telah terkena racun oleh pria itu sebelumnya. Jelas racun itu bukan racun biasa karena racun itu langsung masuk dan mengganggu energi di tubuhku, perlahan-lahan aku akan melemah. Karena itulah daripada kita berdua mati di sana lebih baik aku menyelamatkanmu, ucap Bing Ying dengan wajah lemah. Leluhur,
Kita bawa dulu leluhur tua ke kamar untuk mencoba menyembuhkannya, ucap Bing Yang lalu dia meminta beberapa pelayan wanita mengangkat Bing Ying dan bawa dia ke kamar. Hari itu wajah seluruh Sekte Langit berubah setelah mendengar cedera yang terjadi pada Bing Ying, bahkan Bing Zentian yang mendengar kabar itu pun langsung meninggalkan pelatihannya untuk melihat adik perempuannya. Saosu, apa yang terjadi? Kenapa Yinger bisa begini? Ucap Bing Zentian dengan wajah yang gemetar karena cemas. Kami bertemu dengan dua orang yang mana pemimpin dari orang luar itu dan bertempur, kakak memaksa menggunakan esensi meningkatkan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diriku, jelas Bing Saosu dengan wajah yang benar-benar sedih dan bersalah. Kurang ajar, apa sekarang? Bagaimana? Apa Yinger bisa diselamatkan? Tanya Bing Zentian dengan serius. Bing Saosu menggelengkan kepalanya, karena tidak tahu sekarang Bing Lao sedang memeriksa Bing Ying. Tapi saat Bing Lao datang wajahnya terlihat bergetar dan seperti tak berdaya saat dilihat oleh Bing Saosu. Ayo masuk, ucap Bing Zentian dengan langsung masuk tanpa peduli lagi dengan orang di sana. Dia hanya cemas akan keadaan Bing Ying dan tidak ingin menunda lagi takut akan sesuatu yang buruk terjadi kepada adik perempuan satu-satunya. Saat masuk wajah Bing Zentian bergetar karena sedih. Dia melihat kalau sekarang Bing Ying tidak secantik sebelumnya, dia terlihat sangat tua dan juga tidak ada energi yang dapat dirasakan oleh Bing Zentian dari tubuhnya. Ah, adik, ucap Bing Zentian dengan air mata jatuh membasahi pipinya, jelas dia tidak tahan melihat Bing Ying yang sekarang. Kakak, ucap Bing Lao kaget, bagaimana keadaannya? Apa bisa disembuhkan? Ucap Bing Zentian dengan gelisah. Aku. Bing Lao ragu untuk berbicara, wajahnya juga terlihat tak berdaya. Katakan, ucap Bing Zentian mengangkat kerah baju Bing Lao dengan marah. Melihat wajah marah Bing Zentian, Bing Lao hanya dapat mengatakan yang sebenarnya dari apa yang dia lihat Bing Ying benar-benar telah kehabisan esensinya dan juga semua energi di tubuhnya dihisap oleh hal aneh di dalam tubuh yang membuat dia semakin menua dan juga melemah. Dia takut kalau Bing Ying tidak dapat bertahan lama, paling lama hanya 2 hari saja. Mendengar itu Bing Zentian langsung jatuh bersujud dan dia menangis sambil memukul-mukul tangannya ke lantai dengan keras. Ini salahku, ini salahku, harusnya aku tidak menyetujui rencananya, aku bodoh, aku yang menyebabkan semua hal ini terjadi padani, ucap Bing Zentian dengan wajah yang benar-benar sedih. Saudara keempat, apa tidak ada cara? Ucap Bing Saosu yang masih berharap ada cara untuk Bing Ying agar selamat. Bing Lao dan Bing Jin hanya menghela nafas berat. Sekarang Bing Jin hanya bisa memasang formasi kecil agar energi bisa masuk ke dalam tubuh Bing Ying untuk dapat bertahan, tapi jelas itu bukanlah hal untuk jangka panjang. Tangan Bing Saosu terkepal sangat erat sampai tangannya berdarah. Sekarang di Sekte Langit semua murid baik yang sedang menutup maupun keluar untuk menyelesaikan misi telah kembali ke Sekte. Mereka berlutut di depan Istana Langit tempat Bing Ying istirahat. Dan bukan hanya murid-murid saja, seluruh tetua juga berlutut dan berdoa akan keselamatan Bing Ying. Jelas mereka berharap kalau Bing Ying bisa terselamatkan. Bahkan hal yang tidak disangka adalah setelah Lin Tian memberikan pil kecantikan yang dia buat dulu untuk Bing Ying tidak mempan sedikit pun dikarenakan hal yang terjadi padanya disebabkan oleh bawahan orang dari alam langit, karena itu efeknya tidak berfungsi, apalagi itu adalah versi rendah dari pil kecantikan abadi yang dibuat Lin Tian di dunia dewa sebelumnya. Swiss. Hehehe, aku kembali. Sebaiknya aku mengeluarkan ibu dan juga Zhao Lu serta Yue Liandao, ucap Lin Tian sambil berpikir. Lalu Ying Huan dan juga Ling Qingzu serta Zhao Lu dan Yue Liandao muncul di hadapan Lin Tian. Mereka tahu kalau Lin Tian telah sampai di dunia biru. Saat mereka merasakan udara di sana, wajah mereka terlihat cukup puas dan memuji akan udara di sana. Lalu mereka melihat Sekte Langit yang bisa dibilang sangat megah, wajah mereka juga terkagum-kagum. Aner, apa di sini kamu dibesarkan? Sekte Langit di sini mungkin juga termasuk sekte kuat? Tanya Ling Qingzu. Sekte kami yang terkuat di sini ibu, dan juga sekte super nomor 1 di dunia biru, balas Lin Tian dengan bangga. Melihat anaknya yang bahagia itu, Ying Huan dan Ling Qingzu saling pandang dan Ying Huan membelai lembut kepala anaknya tersebut. Inikah Sekte Langit itu? Tempat Kaisar Langit dulu pernah belajar dan juga dunia tempat tinggal Kaisar kecil waktu kecil dulu. Ucap Yue Liandao dengan kagum. Sudah, ayo masuk. Hehehe, aku ingin lihat ekspresi leluhur tua dan juga keluarga setelah tahu aku kembali, ucap Lin Tian dengan bersemangat. Lalu dia membawa keempat orang itu terbang masuk melalui formasi, tapi saat setelah masuk wajah bayi kecil berubah aneh karena dia merasa ada hal aneh yang terjadi di Sekte Langit.
Karena biasanya setelah seseorang masuk ke formasi akan ada beberapa murid penjaga datang dan menanyai mereka, tapi di sini tidak ada terlihat satu murid pun yang datang dan melihat mereka. Ini, kakak, aku merasakan hal aneh di sini, dan juga ada aura yang sangat lemah, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada di depan, dan itu bukannya istana langit. Ucap bayi kecil berdiri dengan badan juga bergetar. Apa yang terjadi? Kita menuju ke sana, ucap Lintian yang mulai cemas juga. Mereka terbang dengan cepat ke arah istana langit, dan Lintian lalu berteriak dengan keras membuat seluruh sekte langit bergetar mendengar teriakannya itu. Ayah, ibu, paman, aku kembali, ucap Lintian sambil terbang ke arah istana langit. Di istana langit saat semua orang mendengar suara akrab itu, tubuh mereka bergetar, mereka menghadap ke tempat suara itu berasal. Dan melihat sosok yang akrab sedang terbang menuju mereka, Aner kembali. Bab 538. Racun kelabang berkepala 9, ucap Linkier yang mendengar suara Lintian dan langsung keluar dari istana. Dia diikuti oleh Lin Hao dan yang lain dari belakang. Bahkan leluhur tua yang tadi bersujud karena kesedihan berubah setelah mendengar teriakan Lintian. Dia cepat terbang keluar bersama dengan 3 lainnya untuk melihat apa itu nyata kalau Lintian kembali. Di langit wajah para murid sekte langit sudah berubah, mereka memandang ke arah 5 cahaya yang telah sampai di atas istana langit. Dari istana Linkier keluar dan melihat anaknya yang telah pergi kembali ke sini. Air mata pun jatuh dan membasahi pipinya. Dia langsung terbang menuju Lintian dan memeluk anak yang sangat dia rindukan itu. Ibu, Aner pulang, ucap Lintian dengan serak. Iya, anak ibu pulang, bagus, ucap Linkier dengan terseduh-seduh karena bahagia. Lintian lalu melepaskan pelukan ibunya dan menghapus air mata ibu yang telah membesarkan dia selama ini. Lin Hao datang di belakang Linkier dan tersenyum bahagia melihat Lintian kembali. Jelas meski dia tidak menangis tapi matanya terlihat sudah memerah karena bahagia. Ayah kamu tampan seperti biasanya, ucap Lintian kepada Lin Hao. Mendengar itu Lin Hao hanya tersenyum sambil mengangguk kepada Lintian. Di belakang keduanya ada Bing yang dengan yang lain telah menyusul dan senang melihat Lintian. Tapi saat bayi kecil melihat semua murid yang sedang berlutut di bawah dan terlihat wajah mereka senang, tapi jelas mereka tadi sedih karena sesuatu hal. Hei, kucing ini pulang tapi kenapa tidak ada yang menyambutmu, dan juga di mana leluhur Bing Ying? Tanya Lintian yang membuat semua orang di sana baru sadar dan kembali terdiam. Lintian yang melihat wajah sedih semua orang pun tiba-tiba menjadi merasakan hal yang tidak enak. Dia juga melihat kalau hanya ada 4 leluhur yang sedang berdiri di luar menemuinya dan dia tidak melihat kalau ada leluhur Bing Ying di sana. Lalu dia melihat ke arah dalam istana dengan kesadaran ilahinya. Wajah Lintian yang tadi bahagia langsung berubah, dia tanpa sepatah kata pun langsung menghilang dari tempat dia berdiri. Aner, ucap Linkier yang terlambat sadar kalau anaknya telah menghilang. Mereka langsung melihat ke arah dalam istana dan terbang menuju ke kamar Bing Ying berada. Sedangkan Ling Qingzu dan Ying Huan tahu kalau ada masalah di sini, jadi mereka hanya mengikuti masuk ke dalam istana langit tanpa berbicara. Sedangkan Zhao Lu dan Yue Liandao ikut, tapi mereka berdua berdiri di depan pintu menjadi penjaga pintu karena mereka tidak ingin mengganggu Lintian. Jelas kalau kaisar mereka sedang sedih dan mungkin hari ini dia akan sangat marah. Swiss, Lintian muncul di depan Bing Ying dan melihat kalau ada wanita tua terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan nafasnya sangat lemah membuat Lintian jika tidak memperhatikannya dengan baik maka dia berpikir kalau wanita itu telah mati. Siapa yang melakukan ini? Teriak Lintian. Aura biadab yang luar biasa menyelimuti sekte langit. Langit yang tadi terang pun mulai gelap karena kemarahan Lintian. Aner, tenanglah, ucap Linkier yang berusaha mendekati Lintian, tapi jelas mereka semua tidak bisa mendekatinya karena aura itu membuat mereka tidak tahan bahkan berjalan mendekat. Saat Musuanyin melihat itu wajahnya sedih, dia mencoba berjalan dengan tekadnya menenangkan pria yang dia sayangi itu. Jelas juga Ying Huan tidak dapat mendekat karena ini adalah tekanan yang dibuat oleh penguasa dunia. Siapa bajingan yang melakukan hal ini pada leluhurku? Lintian marah dan air mata juga jatuh dari matanya, jelas kesedihan dan rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya karena ada sesuatu yang terjadi pada leluhur tua. Lintian, hentikan, ucap Musuanyin yang telah memeluk Lintian. Dia berusaha keras berjalan dan memeluk Lintian dan sekarang dia berhasil, tapi harganya dia terluka karena memaksakan dirinya dengan keras. Hentikan. Tenangkan dirimu, jika kamu tenang pasti kamu bisa menyembuhkan leluhur tua. Ucap Musuanyin dengan lembut. Lintian yang mendengar suara Musuanyin langsung mencoba kembali tenang.
wajahnya pun jelas berusaha untuk tenang. Maaf, aku lupa apa yang harus aku lakukan, aku membuatmu terluka lagi, ucap Lin Tian dengan memegang tangan Mu Xuanyin dengan erat. Aku mengerti, sekarang cobalah kamu periksa leluhur tua, aku yakin kamu bisa menyembuhkannya, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Lin Tian tenang dan menghembuskan nafas, bayi kecil pun ikut di kepala Lin Tian dengan tenang. Jelas dia juga marah setelah melihat apa yang terjadi pada leluhur tua karena baginya seluruh sekte langit sudah seperti keluarganya sendiri. Apalagi selama ini dia besar di sini bersama dengan Lin Tian dan yang lainnya, bahkan Bing Zhao yang biasanya terlihat nakal pun diam dan tidak ada berbicara sejak dia datang kepada bayi kecil. Lin Tian berjalan dan memeriksa denyut nadi Bing Ying. Mata Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya karena jelas hal yang ada di tubuh Bing Ying bukan berasal dari dunia biru maupun dunia dewa. Ini, apa ulah anak-anak dewa itu? Pikir Lin Tian dengan serius, tapi karena dia terburu-buru dia pun mulai menutup mata dan mencoba menggunakan kekuatan melahapnya untuk melahap hal yang ada di tubuh Bing Ying. Saat itu bayi kecil juga sedikit mengerutkan kening, dia seperti pernah melihat hal ini, tapi dia lupa apa namanya. Saat kekuatan melahap Lin Tian sudah mulai menghisap racun di tubuh leluhur Bing Ying, mata bayi kecil berubah menjadi kaget. Kak, aku bantu, ini bukan racun biasa, bahkan dulu aku pun sulit untuk membuangnya, ucap bayi kecil juga mengaktifkan kekuatan melahap bersama dengan Lin Tian. Apa maksudmu? Racun apa ini? Ucap Lin Tian dengan serius melihat bayi kecil telah membantunya, dia yakin kalau ini sangat berbahaya. Racun ini dibuat oleh Dewa Racun dulu. Waktu itu aku memburunya karena dia telah melakukan banyak hal buruk baik di alam langit maupun di dunia lain. Nama racun ini adalah racun kelabang berkepala 9, jelas bayi kecil. Mendengar hal itu Lin Tian kaget, Dewa Racun. Orang kuat dari alam langit. Apa mungkin kalau hal ini berhubungan dengan dia? Tapi tidak mungkin kalau bayi kecil mengatakan telah membunuhnya, maka bisa jadi ada seseorang yang memanfaatkan racun Dewa Racun itu sekarang. Hal ini jika masih ada maka akan sangat mengerikan jika tidak tahu penawar dari racun itu, dan jelas kalau bayi kecil kemungkinan tahu apa penawarnya. Kita hisap dulu ki racunnya, setelah itu aku akan memberitahu penawarnya padamu, Kak. Ucap bayi kecil. Lin Tian lalu mengangguk setuju. Kris, apa, bagaimana mungkin? Bab 539. Dua berandalan. Apa bagaimana mungkin? Ucap bayi kecil dan Lin Tian saat melihat muncul kelabang besar, tapi itu bukanlah kelabang berkaki 1000 dan jelas itu juga hanyalah roh saja. Ini hanya berkepala 1, kita bisa mengatasinya kakak, ucap bayi kecil dengan serius. Iya, mari bergabung, jelas kalau kelabang ini dikendalikan seseorang, aku ingin melihat apa dia tidak terluka jika aku menghancurkan roh kelabang ini. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, ayo, balas bayi kecil dengan antusias. Teknik Dewa Harimau, bersatu. Teriak Lin Tian dan bayi kecil. Lalu keduanya langsung berwujud seperti dulu waktu mereka pernah melawan leluhur yang berkhianat kepada dunia biru. Tapi jelas sekarang perubahan Lin Tian dan bayi kecil bisa dibilang sudah meningkat. Bahkan mata Ying Huan dan Ling Qingzu kagum dengan penyatuan keduanya. Bisa dibilang Lin Tian dengan menyatu dengan bayi kecil bisa melawan seorang ahli di alam Dewa Langit. Kris. Terlihat kalau kelabang itu sangat marah atas apa yang dilakukan Lin Tian, tapi Lin Tian dengan keras menelannya. Pada akhirnya kelabang itu ketakutan dan ingin melarikan diri. Sayangnya tentu Lin Tian tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Lin Tian langsung memperkuat daya hisap dari kekuatan melahapnya. Kris, kelabang itu terhisap langsung ke dalam lubang hitam yang dibuat Lin Tian dari kekuatan melahapnya. Lalu Lin Tian langsung secara paksa masuk ke dalam kesadaran kelabang itu dan dia melihat semua apa yang terjadi di dalam ingatan kelabang tersebut. Lin Tian lalu melihat langsung ada seorang yang mana badannya ditutupi kain hitam, karena itu Lin Tian tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Siapa dia? Ucap Lin Tian dengan serius setelah melalui seluruh ingatan kelabang tersebut. Di suatu tempat rahasia, sungguh berani, ucap suara itu. Lalu dengan sedikit gerakan tangannya sebuah cahaya aneh menghilang dari tempatnya. Cahaya itu mendekat ke arah Lin Tian dan bersiap menyerangnya. Lin Tian yang merasakan kekuatan yang luar biasa dari cahaya itu langsung mengeluarkan energinya untuk membuat penghalang yang kuat. Tapi tetap dia terpental karena cahaya tersebut, yang membuat dia dan bayi kecil langsung terpisah. Boom! Bayi kecil langsung terbang dan menempel di dinding kamar itu, sedangkan Lin Tian juga langsung mundur beberapa langkah karena sebagian dari energi ditahan oleh bayi kecil, makanya dia tidak terlalu terluka.
Lin Tian, bayi kecil. Ucap semua orang di sana, mereka langsung mendekat ke arah Lin Tian dan bayi kecil. Huff, sungguh kekuatan yang luar biasa. Ucap Lin Tian dengan serius. Uhuk, sial jika aku di masa jayaku tidak mungkin aku kalah dengan kekuatan semut itu, ucap bayi kecil dengan marah, karena untuk pertama kalinya dia terluka sejak dia bereinkarnasi. Tapi itu wajar saja kemungkinan dia sekuat dewa di alam langit, dengan kekuatan kita sekarang tidak mungkin untuk melawannya, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Mendengar itu bayi kecil diam, dia langsung mengeluarkan tubuhnya dan mencoba menjilat kukunya yang kotor akibat debu di dinding itu. Bagaimana keadaan kalian? Tanya Ying Huan dan Lin Qier serentak. Lin Tian dan bayi kecil menggelengkan kepala mereka, setelah itu bayi kecil langsung melompat dan duduk di kepala Lin Tian lagi. Tenang saja aku baik-baik saja, ucap Lin Tian lalu dia berjalan mendekat ke arah Bing Ying, saat dia melihat wajah Bing Ying yang tidak pucat lagi. Lin Tian tersenyum mengangguk karena bahaya dari leluhur Bing Ying telah menghilang, dia bisa merasakan kalau denyut nadi Bing Ying telah mulai beroperasi seperti semula. Hanya esensi dari tubuh Bing Ying membuat dia tetap tua seperti sekarang tapi hal itu bagi Lin Tian tidak terlalu sulit untuk menyembuhkannya. Bing Ying membuka matanya, dan dia memandang Lin Tian yang duduk di dekat dirinya, senyum lembut muncul di wajah tua Bing Ying. Kamu kembali, ucap Bing Ying dengan lemah. Hehehe. Jika aku tidak kembali leluhur pasti sudah meninggalkanku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hei, tidak mungkin, aku tidak mungkin meninggalkan pria kecilku jika aku pergi orang-orang tua itu pasti akan memarahimu lalu siapa yang akan melindungimu lagi, ucap Bing Ying sambil bercanda. Lin Tian tersenyum, lalu dia mengeluarkan 2 pil dalam kotak dan meminta Bing Ying menelan pil merah pertama. Leluhur itu pil esensi. Dengan itu esensi darahmu yang hilang akan kembali dan pil ini adalah pil kecantikan abadi versi yang ditingkatkan dijamin leluhur akan menjadi cantik dan mungkin lebih cantik dari dulu, ucap Lin Tian dengan wajah tersenyum bangga. Sambil menelan pil itu Bing Ying merasa senang dengan kehadiran Lin Tian entah kenapa baginya Lin Tian bisa dibilang sebagai penyejuk hatinya. Aner, Lin Tian. Di belakang Lin Tian merasa ada yang memanggilnya tapi Lin Tian menelan ludah karena dia bisa merasakan kalau ada aura yang mengerikan membuat seluruh badannya merinding. Dan saat dia menoleh di belakangnya sudah ada Mu Xuanyin, Lin Qier dan bibi-bibi dan saudarinya yang menatap dia dengan mata menyeramkan. Harusnya aku memberikan itu saat tidak ada orang, ucap Lin Tian dengan wajah yang menyedihkan. Ho, saudaraku aku merindukanmu, ucap Bing Zhao yang berteriak ke arah bayi kecil. Bayi kecil langsung berdiri dan melompat dan berteriak juga. Saudaraku yang baik aku juga sangat merindukanmu, balas bayi kecil jatuh ke dalam pelukan Bing Zhao. Hahaha, ayo, kita minum aku memiliki beberapa anggur yang baik, khusus untukmu, ucap Bing Zhao. Hahaha, bagus dua saudara terbaik akan minum bersama, balas bayi kecil. Tidak, dua berandalan, ucap semua orang di sana dengan wajah kesal. Keduanya tanpa melihat semua orang yang kesal langsung kabur dari sana. Melihat kedua orang yang kabur itu semua orang di sana menggelengkan kepala mereka. Mereka tidak tahu hal apa yang akan terjadi setelah keduanya bersatu seperti itu. Iya, tenang saja jika mereka membuat ulah tinggal gantung di gerbang saja, ucap Lin Tian. Yang lain mengangguk, lalu Lin Tian meminta leluhur Bing Ying memulihkan dirinya dan dia pun membawa serta memperkenalkan Ying Huan dan Ling Qingzu kepada semua keluarganya di dunia biru itu. Hei, siapa dia? Sungguh orang yang hebat, dapat menelan kelabang yang aku pelihara. Ucap orang yang memakai pakaian serba hitam dan wajahnya tertutup itu. Menarik, hal ini menarik, hahaha, semoga saja orang-orang itu tidak mengecewakanku, ucap orang yang memakai pakaian serba hitam itu. Tak ada yang jelas apakah orang tersebut pria atau wanita yang membuat dia tampak misterius. Bab 540. Rencana. Di saat Lin Tian keluar dari Istana Langit, dia dibuat terdiam saat melihat lautan murid-murid dan tetua yang telah berdiri di luar istana. Selamat datang senior Lin Tian ke rumah, ucap semua orang di sana serentak. Badan Lin Tian langsung gemetar mendengar apa yang dikatakan semua yang ada di sana. Hatinya melembut dan terlihat dia sangat senang melihat bagaimana sekte langitnya tetap tidak berubah meski telah menjadi sekte yang terkuat dari dunia biru. Iya, sekarang kalian kembali berlatih dan ke tempat masing-masing, jangan di sini saja. Apa kalian ingin ku hukum? Bubar, bubar. Ucap Lin Tian dengan keras, melihat hal itu semua murid di sana langsung kabur dari tempat itu seperti telah mendengar ancaman yang membuat mereka ketakutan.
Bing Yang dan yang lain melihat hal itu masih menggelengkan kepala mereka. Jelas semua murid itu menghormati Lin Tian dan mereka juga tahu kalau Lin Tian dulu telah kembali lagi. Jika mereka tidak pergi atau tertinggal mungkin mereka akan dihukum oleh Lin Tian di sana. Ayo pergi, jangan sampai terlambat, jika tidak kalian akan dihukum, ucap salah satu senior di sana. Akhirnya dalam waktu beberapa menit semua lapangan di istana itu telah kosong, tak ada seorang pun murid maupun tetua yang memiliki posisi di bawah tetua tertinggi tidak di sana lagi. Nak, kamu ini, ucap Bing yang menggelengkan kepalanya. Apa anakku selalu seperti itu di sini? Tanya Ying Huan kepada Lin Qier. Hehehe, asal saudari tahu mereka semua akan seperti itu jika melihat Lin Tian, balas Lin Qier sambil tersenyum. Jelas kalau kedua wanita itu sudah dekat sejak berkenalan baru tadi. Ia kadang itulah wanita mudah dekat jika mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kadang juga jika mereka merasa orang itu menarik dan berbeda akan pasti mereka terima. Akhirnya aku bisa mengeluarkan mereka, ucap Lin Tian. Lalu dia sedikit menggerakkan tangannya dan 1000 ahli kuat di alam raja muncul di hadapan semua orang di sana. Salam Master, ucap semua orang itu dengan wajah tegas dan suara yang kuat. Melihat itu wajah Bing Yang dan tetua lain dari Sekte Langit berubah menakjubkan, mereka tidak menyangka kalau Lin Tian memiliki pasukan yang kuat seperti ini. Zhao Lu, ucap Lin Tian. Iya, saya di sini, balas Zhao Lu. Bawa 500 orang bersamamu, hancurkan dan bunuh semua orang luar yang membuat kekacauan itu. Kamu pergi ke benua barat dan timur, ucap Lin Tian. Iya, paviliun perang bergerak, ucap Zhao Lu. Lalu 500 orang dari paviliun perang pergi dengan Zhao Lu dengan gaya seorang prajurit yang gagah berani. Yue Liandao, kamu bawa selebihnya kelilingi benua selatan dan utara, kamu tahu yang harus dilakukan. Ucap Lin Tian ke arah Yue Liandao. Hamba tahu, yakinlah semua musuh itu pasti akan mati di tangan pasukanku Master. Ucap Yue Liandao dengan tegas. Bagus, siapapun yang berani datang mengganggu keluarga kita maka musnahkan. Ucap semua 500 orang yang tersisa di sana. Paviliun bulan di mana kalian? Ucap Yue Liandao. Di sini, ayo pergi. Ucap Yue Liandao. Lalu dia menghilang dalam sekejap di sana, diikuti oleh pasukan dari paviliun bulannya. Nah, apa kamu membuat pasukan di dunia dewa? Tanya Bing Yang. Paman, mari kita duduk dulu, aku akan menceritakan semuanya pada kalian, ucap Lin Tian. Lalu semua orang pergi ke aula. Setelah semuanya duduk, Lin Tian mulai menceritakan tentang Sekte Langit di dunia dewa dengan mereka. Tentu setelah mendengar hal itu wajah Bing Zentian bahagia karena kakeknya ternyata masih hidup. Hal itu membuat Bing Zentian merasa hidupnya tidak sia-sia karena dapat mendengar kabar tentang satu-satu keluarganya yang masih hidup dulu. Jadi kamu ingin membawa kami ke Sekte Langit di dunia dewa? Ucap Bing Yang kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk. Itu tidak bisa terlalu cepat nak. Kami memang ingin pergi tapi kami perlu memberikan posisi Master Sekte ini kepada orang yang cocok, ucap Bing Yang. Bukannya sudah ada saudara Qizong dan Sei Wei di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu semua saling menatap, mereka tak menyangka kalau Lin Tian sudah punya kandidat untuk menggantikan mereka. Memang meski Qizong dan Sei Wei hanya di alam abadi sekarang tapi merekalah yang cocok karena pasti mereka hanya akan membawa seseorang yang berada di alam abadi bumi ke atasnya. Dan tentu harus ada seseorang alam abadi bumi untuk melindungi sekte ini meski hanya beberapa orang. Hal itulah yang akan mereka rencanakan selanjutnya. Jangan terlalu cemas dengan kekuatan sekte kita, aku akan meninggalkan penjaga di tingkat puncak alam abadi ilahi di sini. Karena setelah ini aku akan membuat batasan hanya seseorang di bawah alam abadi ilahi yang bisa turun, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia telah berencana setelah mereka pergi dia hanya akan mengizinkan seseorang yang berada di alam abadi ilahi yang bisa turun ke dunia ini, dan juga siapapun yang telah mencapai setengah langkah ke alam raja mereka dapat naik ke dunia dewa. Dan jika mereka masih bertahan maka mereka akan ditarik paksa oleh ruang surgawi. Seperti itulah yang dinamai oleh Lin Tian untuk ruang yang menghubungkan ke dunia dewa itu. Semua tetua mengangguk setuju dengan rencana Lin Tian, lalu Lin Tian pergi dari sana bersama Lin Qier dan kedua ibunya. Tentu ada Mu Suanyin yang ikut bersama karena memang kedua ibunya tidak perlu ikut dalam hal urusan Sekte Langit. Juga Lin Qier mempunyai Lin Hao sebagai suaminya di sana, jadi tentu dia tidak perlu berada di sana juga. Saudari mari ikut ke rumah dulu. Lin Tian liar merindukanmu,
dan mencoba untuk menasehati adikmu yang nakal itu, jelas Lin Qier kepada Lin Tian. Karena dia kadang menghela nafas dengan kelakuan putrinya yang nakal, kadang dia mengajak berlatih tapi saat Lin Qier lengah sedikit gadis itu sudah kabur dari pandangannya. Apa liar sebegitu nakalnya? Tanya Lin Tian, dia melihat Lin Qier mengangguk lalu dia memandang Mu Xuanyin yang juga mengangguk padanya. Iya dewa, apa sifat baik kecil telah tertanam di adik kecilku itu? Ucap Lin Tian menepuk dahinya dengan lemah. Iya, itu juga tidak cuman dia terlalu malas belajar tapi dia masih tetap menghormati ibu dan ayah mertua serta aku, ucap Mu Xuanyin. Hei, kalau begitu bagaimana kalau kami ingin bertemu dengan gadis kecil itu? Sudah lama kami tidak merawat seorang anak perempuan, ucap Ling Qingsu. Hahaha, saudari kamu mungkin tidak akan tahan dengan sifat gadis itu, ucap Lin Qier sambil tertawa. Iya aku juga ingin melihatnya. Balas Ying Huan sambil tersenyum juga. Bersambung.